selalu mengeluhkan tentang syarat-syarat untuk pengambilan pupuk. Oke. Untuk pemegang DO tuh kadangkala kita para petani tuh untuk menebus pupuknya tuh jare wong tani nih kah syaratnya keakean kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Rakyat Cirebon kembali menyapa Anda para pemirsa. Di studio podcast sudah kedatangan sosok muda asal Cirebon, Mbak Fitriana. Halo. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat, agak serak sedikit. Oke, karena cuacanya juga sedikit nggak menentu ya, kadang hujan, kadang panas gitu. Panas tapi hujan. Panas tapi hujan. Gitu. Tapi luar biasa Mbak Fitriana di tengah kesibukannya sebagai boleh dibilang salah satu penggerak sosial ya dari desa Jagapura yang aktif bersedia menyempatkan diri datang ke podcast Rakyat Cirebon. Kita akan berbincang-bincang banyak hal tentang ya siapa sih sosok Mbak Fitriana, kemudian mau berbuat apa gitu, atau punya harapan-harapan apa yang ingin diwujudkan selama Mbak Fitriana berkecimpung di dunia sosial gitulah. Kalau boleh diperkenalkan dulu, sebetulnya Mbak Fitriana itu dari mana, kemudian beraktivitas apa di desa Jagapura? Halo pemirsa podcast Rakyat Cirebon, perkenalkan nama saya Fitriana. Saya berasal dari desa Jagapura yang memang kebetulan desanya itu perbatasan Cirebon dan Indramayu, desa pojok Jarawang Cireboneka. Tapi tidak mengecilkan hati saya karena saya lahir di situ, saya tidak bisa apa-apa. Ya alhamdulillah banyak wanita-wanita yang di desa saya itu menjadi produktif. Meskipun kita lahir di desa pojoknya Cirebon. Saya lahir di sana. Alhamdulillah saya bisa main lagi ke perjuangan karena memang saya dulu SMA-nya di sini. Saya di SMA SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Alhamdulillah. Dan saya melanjutkan kuliah saya di UNSUD di Fakultas Hukum dan lulus alhamdulillah tahun 2011 saya lulus. 2011 ya. Dan dilelah Allah memberikan saya jodoh lebih cepat. Saya menikah dan kesibukan saya selain kesibukan inti saya sebenarnya sebagai ibu rumah tangga. Hanya saja di sela-sela kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga, saya punya pabrik rice mill. Saya juga masih belajar lah, bisa dikatakan masih belajar untuk bergerak di bidang sosial kayak contohnya membantu masyarakat untuk pembuatan kis atau ya di bidang sosial lainnya gitu Mas. Jadi banyak kesibukan di desa Jagapura itu ya? Iya, tapi masuknya ke freelance karena memang bagaimanapun ya pemilik pabrik tetap suami saya. Siap. Nah, saya dengar juga Mbak Fitriana ini bercita-cita untuk mengabdi kepada masyarakat melalui jalur politik. Apakah itu benar? Alhamdulillah, ya benar. Saya sudah mendaftar menjadi calon bacaleg. Alhamdulillah partai yang saya tempati itu PDI Perjuangan. Begitu Mas. Kenapa mendaftar di PDI Perjuangan? Karena bagaimanapun gini, karena satu, saya itu sebenarnya orang PDI. Saya itu selalu memandang PDI itu pro rakyat kecil. Saya selalu memandang PDI itu selalu memberikan manfaat untuk orang kecil. Begitupun cita-cita saya sebenarnya nggak jauh dari situ. Karena bagaimanapun orang bisa berguna adalah ketika orang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja sih, sesimpel itu sebenarnya kenapanya gitu loh. Tidak muluk-muluk kenapa saya di partai ini. Enggak sih, karena saya selalu memandang PDI seperti itu. Jadi ada ketertarikan khusus dengan PDI. Iya benar, karena memang kader-kadernya juga seperti itu yang saya lihat.
mendaftar sebagai bacalek ya Mbak? Iya. Di Dapil 3. Dapil 3. Dapil 3 Kabupaten Cirebon. Meliputi desa apa aja itu? Meliputi 5 kecamatan. Satu kecamatannya saya sendiri, Kecamatan Gegesik, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Kaliwedi, dan Kecamatan Susukan. Oke, pada akhirnya kenapa jalur politik yang ditempuh gitu sebagai jembatan untuk mengabdi ke masyarakat? Karena saya pikir akan ada banyak pergerakan saya ketika saya masuk jalur politik. Apalagi kalau sampai saya bisa duduk di dewan. Artinya saya bisa mengembangkan apa yang saya inginkan, apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat. Khususnya memang di dapil saya yang memang terkenal di desa pojok. Yang kadangkala masyarakat nih aslinya mereka cemburu. Karena kadangkala kabupaten itu tidak jarang menyentuh wilayah pojoknya Cirebon tuh. Oh, maksudnya Pemdanya ya gitu ya. Makanya bagaimanapun ketika saya masuk ke politik, saya sudah punya banyak rencana meskipun saya tidak bisa lontarkan satu persatu di sini gitu kan. Jadi itu ya. Iya. Nah, kalau boleh dijelaskan Mbak, di Dapil 3 itu sebetulnya apa sih yang pengen Mbak Fitriana perjuangkan gitu loh. Kalau berdasarkan case atau kejadian-kejadian yang di masyarakatnya. Sebenarnya banyak sih, karena memang yang namanya juga di desa, kendala, masalah di setiap lapisan masyarakat, di setiap petani atau petani, bidang pendidikan, bidang pertanian atau dan yang lainnya itu kan sebenarnya masih banyak yang perlu dibenahi. Tidak hanya di desa, sebenarnya di Indonesia pun masih banyak dibenahi. Yang saya fokuskan adalah untuk bidang pertanian, bidang pendidikan, dan juga pengembangan ekonomi digital. Ekonomi digital ya. Iya. Oke, kalau kita perinci satu demi satu item-item yang Mbak sebutkan tadi sebagai bentuk keprihatinan ya, atau hal-hal yang ingin diperjuangkan dari bidang pertanian sendiri. Kalau saya pahami sekilas di Jagapura dan sekitarnya itu kan potensi pertaniannya luar biasa gitu loh. Apa yang kurang atau ada kendala apa di sektor itu di sana? Iya, karena kita kan sudah sangat terkenal nih di wilayah Indonesia itu, wilayah 3 wilayah 3 Cirebon ini adalah pemasok padi terbesar di seluruh Indonesia kan. Kita sudah tidak asing dengan hal itu. Nah, cuman hanya saja kendalanya satu untuk bidang pertanian itu adalah satu pengadaan pupuk. Sebenarnya tidak bisa menyalahkan siapapun. Pengadaan pupuk itu dikurangi itu kita tidak bisa menyalahkan siapapun, karena pemerintah itu sedang dalam wacana untuk mengurangi beban subsidi ya. Iya, satu subsidi itu kan dicabut untuk pupuk hanya sedikit. Nah, terus juga petani itu selalu mengeluhkan tentang syarat-syarat untuk pengambilan pupuk. Untuk pemegang DO tuh kadangkala kita para petani tuh untuk menebus pupuknya tuh jare wong tani nih kah syaratnya kakean kah gawe ruwet. Kadangkala kan begini, untuk yang sekarang terjadi untuk menebus pupuk itu kan persyaratannya satu, harus ada surat pajak. Terkadang kan para petani tidak semua mereka bertani atau bercocok tanam di sawah mereka sendiri. Contohnya kayak saya punya, kalau di daerah sana namanya pawongan. Pawongan itu yang mengolah sawah. Nah, mereka itu kan tidak pegang tuh surat sawahnya saya. Otomatis kan harus meminta. Iya, kalau saya memang paham ini loh, surat sawah itu kan letak-letaknya kan banyak, karena memang kadangkala tuan tanah itu kan kertasnya banyak nih, sawahnya kan banyak nih. Kadang belum tentu tuh yang di sawah itu yang diserahkan tuh. Itu satu kendalanya. Terus mereka juga harga pupuknya yang semakin melambung. Adanya pupuk juga semakin terbatas. Makanya kakak saya sedang mencoba untuk mencari solusi, karena begini, bagaimanapun kita itu tidak boleh selalu menyalahkan pemerintah. Kalau kita menjadi orang yang pintar, orang yang bijak, cari solusinya. Jangan hanya ribut mempermasalahkan hal-hal itu saja.
Nah, kita itu sudah mencoba pupuk organik. Penemuannya dari orang Purbalingga, alhamdulillah, yang memang kita sudah mencoba itu rentang waktu 3 kali panen itu kuantitasnya memang bagus, Mas. Dan kita juga bawa nih pupuknya kalau pemirsa podcast. Boleh, silakan. Mau tahu. Nah, ini ya pupuknya ini kita yang lagi kita coba, yang lagi kita telaah, lagi kita compare nih untuk di perkebunan bagaimana, untuk di pertanian kan kita sudah coba. Sekarang saya sedang mencoba untuk di perkebunan. Kan kalau di daerah saya banyak mangga tuh. Nah, kita lagi coba di situ. Dan hasilnya gimana hasilnya? Di pertanian dulu. Di pertanian itu. Apakah ini kualitasnya, mohon maaf ya, setara dengan pupuk kimia yang sekarang petani itu kalau? Saya bilang ini bisa menyaingi, bisa menyaingi karena memang yang penting satu, kalau memakai pupuk organik ini kita harus konsisten, sistem penyemprotannya itu harus konsisten. Dalam skala 7 hari ya harus terus 7 hari, 7 hari sekali disemprot, 7 hari sekali disemprot. Hanya saja memang tetap butuh pupuk organik, artinya urea itu, urea yang kita butuhkan, tapi hanya untuk di masa tanam saja. Tetap butuh pupuk kimia ya maksudnya ya, baru nanti lanjut dengan pupuk organik. Iya, itu hanya 1 kali pemberian pupuk. Artinya kita bisa menekan cost bagi para petani yang memang kadangkala kita tahu juga tidak semua petani punya modal yang lebih untuk mengolah sawahnya. Kadangkala mereka berhutang atau meminjam. Nah, kita menghindari itu. Nah, ini dengan cost yang lebih rendah kita bisa mendapatkan kualitas sama dengan kita memakai obat-obat yang kimiawi kayak insektisida, pestisida dan lain sebagainya. Gitu loh. Ini pupuk diproduksi sendiri atau bagaimana? Ini kita masih diproduksi di Purbalingga karena ini kita ambil dari Purbalingga. Satu, tapi kita ini lagi proses pemasaran, lagi proses pengenalan ke masyarakat. Kalau syukur alhamdulillah ini masuk dan bisa membantu masyarakat secara kos. Nah, insya Allah saya akan membuka pabriknya di wilayah saya di Jagapura. Satu bisa dibuka, kedua kali kan kita bisa menyerap tenaga kerja nih. Jadi tidak hanya membantu petani, tetapi juga kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi muda-mudi yang baru lulus atau apa. Artinya pemberdayaannya tuh ke banyak bidang gitu loh. Ini mereknya Ultragen ya, pupuk organik Hayati. Iya, Oke, siap. Jadi potensi pertanian di Jagapura yang melimpah, kemudian boleh dibilang terkendala dengan katakanlah suplai pupuk subsidi yang dibatasi, kemudian mengaksesnya juga agak sedikit ribet. Maka muncullah pupuk organik. Iya, karena begini, kita tidak ini kan masalah pupuk subsidi ini kan selalu menjadi wacana yang tidak pernah berakhir, selalu menjadi wacana yang tidak pernah selesai. Berganti pun tetap saja ada wacana itu, masalah pupuk dan lain sebagainya. Kalau menurut saya daripada kita ribut untuk mencari solusi, sedangkan ibaratnya kita ini sudah tahu nih bahan baku pupuknya ini langka, mulai langka. Nah, karena sebagian pupuk urea itu bahannya kan ada yang dari Rusia, karena efek peperangan itu pasokannya kan semakin berkurang. Nah, untuk menghindari itu daripada kita ribut, kenapa sih kita tidak mencoba beralih, tidak mencoba mencari solusi yang lebih baik? Saya tidak memaksa sebenarnya, hanya saja kenapa saya mencoba di pertanian saya sendiri, di sawah saya sendiri, karena untuk mengurangi resiko ketika ini gagal. Tapi alhamdulillahnya luar biasa, Mas. Siap. Ini luar biasa. Satu terobosan yang bakal dilakukan yang memang nanti kita bisa kolaborasi lah, bisa dengan pihak desa, kita bisa memasarkan untuk penekanan kos bagi petani. Bagaimanapun ya kita harus concern ke petani karena memang Indonesia kan harus ladang padinya kan harus luar biasa. Harus tetap namanya stabil ya. Harus stabil dong. Jagapura sebagai salah satu lumbung padi nasional. Ya nasional gitu kan, jangan sampai redup gara-gara persoalan pupuk ya. Nah, selain pupuk juga Mbak, saya dengar bahwa ya salah satu persoalan pertanian di sana itu
irigasi juga kurang begitu mendukung secara optimal ya. Iya, irigasi di sana. Taruh sini aja Mbak, Bapak. Oke. Irigasinya memang ada sebagian yang memang sudah diperbaiki, ada yang memang sebagian yang belum. Saya berharap sih dengan nanti saya bisa memberikan solusi itu untuk perbaikan irigasi dan lain sebagainya, karena memang bagaimanapun ya tidak hanya untuk pertanian Mas irigasi itu. Iya betul. Air itu kan sumber kehidupan. Iya, tapi kalau berlebihan jadi kebanjiran dong. Iya, jangan juga. Jangan. Sebetulnya makanya, apa yang terjadi gitu? Kok airnya ada, kadang-kadang nggak ada, atau justru malah carut marut gitu berebut air di sana? Iya, karena memang wilayah pengairan yang di daerah saya itu, khususnya di daerah saya di Jagapura itu kan dari Indramayu. Jadi melewatinya tuh beberapa desa dulu sebelum datang ke desa saya. Nah, wayahnya ke desa saya udah kering tuh air, udah nggak datang tuh. Udah nggak kebagian ya. Makanya kan sebenarnya itu kan bisa diakalin, bisa dengan pompa yang dipasang di sungai besar yang memang di daerah saya itu ada. Cuman hanya saja mungkin belum terkoordinasi dengan baik bagi pihak desa. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah juga mendengarkan, jangan hanya bansos yang dikejar. Ya benar nggak Mas? Ya memang kita butuh bansos, tapi itu kan nomor sekian lah kalau menurut saya. Yang paling penting adalah bagaimana petani itu produktif, bagaimana petani itu bisa menangani masalah-masalah mereka yang kadangkala mereka sendiri susah gitu. Apa salahnya sih kita bantu dengan kekuasaan kita, dengan adanya pembukaan irigasi atau perbaikan irigasi gitu kan. Jadi diupayakan melalui jalur-jalur birokratif ya Mbak ya. Iya. Oke, siapa ini Mbak Fitriana ini fasih sekali kalau berbicara pertanian karena beliau juragan beras ternyata di sana. boleh cerita sedikit tentang latar belakang keluarga sampai Mbak punya cita-cita untuk mengabdi di masyarakat melalui jalur politik gitu. Saya itu sebenarnya bukan orang politik. Saya itu real keluarga saya itu wira swasta, pedagang beras ini ya. Iya, pedagang beras, pemproduksi beras. Produsen beras. Ya, kita produksi sendiri, jual sendiri gitu kan. Jadi apa tuh namanya? Iya. Pengusaha beras lah ya. Nah, pengusaha beras lah. Ayah saya itu dulu memang distributor pupuk sewilayah 3 terbesar dulunya. Nah, kalau memang yang sudah sepuh-sepuh di bidang pertanian yang sudah ini pasti kenal lah nama ayah saya Haji Iksan. Sumber Alam itu udah pasti terkenal kalau yang Nah, setelah ayah saya meninggal, kakak saya merintis usaha yang berbeda dari ayah saya. Nah, kita awalnya belajar, coba-coba, karena memang di situ kan area pabrik banyak Mas. Kita belajar. Cuman memang karena kesempatan sih itu sudah memberikan kita banyak peluang, akhirnya berkembang lah. Nah, saya kebetulan memang saya lulusan Fakultas Hukum nih, tapi karena saya berada di desa, saya memilih untuk terjun juga bersama kakak saya. Jadi bisa dibilang Sumber Alam itu milik bersama, milik keluarga. Jadi ada 4 bersaudara dari saya dan semuanya punya rice mill semua dengan pabrik masing-masing. Cuman memang supply terbesar itu ada di tangan kakak saya yang pertama, Bapak Haji Karyana. Dan memang beliau juga pemasok di gudang-gudang Dolog sewilayah 3 Cirebon. Jadi termasuk pengusaha beras yang tergolong besar juga di wilayah Cirebon ya. Iya, alhamdulillah. Produknya sudah disuplai sampai ke tingkat nasional gitu. Iya, gudang-gudang Bulog, Kerangkeng, Tuk. Boleh dibilang kalau secara ekonomi seharusnya sudah selesai ya. Seharusnya ya, tapi malah justru merangsek ingin masuk ke pemerintahan gitu. Sebenarnya saya pribadi atau keluarga itu kan karena bukan orang politik, kita tidak pernah bercita-cita untuk masuk ke politik atau apa. Ini hanya kebetulan. Terus ditambah sayanya mulai tertarik, akhirnya tertarik beneran. Ya semuanya karena tim saya, masyarakat yang datang ke saya, ke kakak saya meminta untuk
ayo yuk nyalon, ayo yuk, karena di sini sudah tidak ada lagi anggota dewan yang bisa mengaspirasikan aspirasi masyarakat gitu kan. Jadi mereka pengen adalah salah satu dari keluarga saya yang maju ke politik. Nah, sempat itu saya ada bukan penolakan ya. Saya bilang nanti ini kan masa politik masih lama, masih jauh. Saya bilang nanti. Cuman karena pendukung sayanya terlalu banyak, saya berusaha untuk ya udah gimana baiknya nih sekeluarga. Ternyata keluarga meridoi saya untuk masuk ke politik. Jadi boleh dibilang Mbak Fitriana sendiri sebetulnya di politik itu tidak terlalu ngoyo, tapi justru ada dukungan dari belakang itu, dari masyarakat gitu ya. Iya. Kita timnya ada namanya sahabat Mbak Fitriana yang sahabat Mbak Fitriana. Iya, yang juga ya. Iya, yang datang ke saya, memaksa saya untuk berkontestasi di politik dan insya Allah saya siap untuk itu. Insya Allah mudah-mudahan kiprah saya di bidang politik tidak hanya berkiprah tapi juga bermanfaat untuk masyarakat. Termasuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tiga hal tadi ya, yang pertama pertanian sudah sedikit kita singgung. Kemudian ada pendidikan dan ekonomi. Kalau dari pendidikan, apakah ada masalah di Jagapura dan sekitarnya itu? Pendidikan sekarang itu kan sudah concernnya ke online atau untuk kelas 5, kelas 6 itu ujiannya kan lewat komputer. Nah, fasilitas yang ada, fasilitas yang ada di desa-desa itu sangat kurang. Dan saya merasa bahwa pemerintah daerah harus fokus. Bagaimanapun kita masa depan Indonesia itu berada di tangan anak-anak kita. Jadi kita harus concern untuk mendidik anak-anak kita sedini mungkin. Jangan bilang itu SD. Jangan pernah bilang seperti itu. Bagaimanapun pendidikan itu dimulai dari bayi. Bagaimanapun pendidikan itu dimulai dari bayi. Jadi kita harus concern di itu gitu loh. Pengadaan fasilitas yang harus diperbanyak. Nah, terus infrastruktur yang harus diperbaiki. Jangan sampai ada nih cerita-cerita gendeng bolong lah, ambrek lah, becek lah. Jujur saja Mas, sekolah-sekolah di daerah saya itu masih banyak banget yang becek. Jadi kalau upacara hari Senin nih, hari Minggu malamnya hujan, Seninnya nggak upacara. Jadi benderanya naik sendiri. Nggak tahu siapa yang ngerek tuh. Iya, karena ada genangan air di lapangan upacaranya jadi gurunya ngerek sendiri, nggak ada upacara. Iya. Gitu, makanya itu yang terjadi ya. Iya, harus ada pembenahan infrastruktur di sekolah-sekolah kita. Ya tidak hanya di SD sebenarnya, di SMP juga, di SMA juga. Karena di daerah saya juga ada SMK, ada beberapa SMK yang memang kualitasnya bagus. Saya bilang kualitasnya bagus. Mencetak anak-anak muda punya bakat. Itu banyak banget. Nah, maka dari itu kita harus bantu nih. Gimana nih mereka bisa berkembang dengan baik? Bagaimana anak-anak kita bisa sekolah? Kadang-kala loh. Contohnya ponakan saya aja. Kalau ujian itu gantian loh komputernya. Saking apanya? Saking sedikit. Maka dari itu fasilitas kan harus diimbangi. Kalau mau maju, ya fasilitas diimbangilah. Kayak gitu. Pengadaan komputer, kursi dan lain sebagainya yang memang harus perlu diregenerasi, artinya yang rusak diperbarui. Ayo aja terusnya. Terus pengadaan perpustakaan juga itu wajib. Karena anak-anak sekarang concern dengan buku pelajaran yang setebel ini. Itu kelas 1, kelas 2 itu bukunya tebel-tebel. Mereka tidak diajarkan, ini loh buku cerita loh, ada banyak loh di perpustakaan. Ayo loh baca loh anak-anak gitu kan. Kadang-kadang perpustakaannya terkunci, bukan karena apa-apa, tapi isinya yang kurang, perpustakaannya yang lusuh gitu loh. Jadi terus butuh support ya untuk tingkatkan itu. Iya, perlu itu satu. Kalau untuk bantuan anak sekolah sih saya rasa pemerintah sudah fokus di situ ya, karena optimal ya. Banyak bantuan anak-anak yatim yang memang sekolahnya juga dibantu sama pemerintah, itu sudah banyak diterima dan saya lihat semuanya alhamdulillah gitu diterima dan dialokasikan untuk hal yang seharusnya. Oke ya, betul. Kalau saya amati sekilas juga maksudnya pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon itu memang sepenuhnya belum merata. Iya. Sekolah-sekolah unggulan, sekolah-sekolah bagus dari infrastruktur maupun kualitas kegiatan belajar mengajarnya memang hampir mayoritas terletak di pusat-pusat
pemerintahan gitu. Iya, benar. Nah, kebetulan kita berbicara di Jagapura gitu. Jagapura, Kecamatan Gegesik. Kecamatan Gegesik yang berbatasan langsung dengan Indramayu. Kabupaten Indramayu yang memang jauh nih dari kabupaten gitu. Harusnya ya lebih tersentuh lah. Saya pengennya sih lebih tersentuh. Ya mudah-mudahan dengan adanya saya bisa jadi angin segar bagi mereka. Paling tidak menjembatani ya Mbak ya. Nah itu dia. Aspirasi masyarakat itu sampai ke. Bagaimanapun saya juga punya anak. Saya pengen anak saya punya pendidikan yang bagus. Iya. Tapi juga mereka nyaman di sekolah. Iya betul. Karena kalau anak-anak sudah nyaman di sekolah, mereka akan semangat sekolah. Iya. Karena kalau anak-anak tidak nyaman di sekolah, mereka udah akan banyak alasan di rumah. Ya entah hujan lah, entah inilah. Tapi kalau sekolahnya nyaman, hujan pun berangkat pokoknya. Oke. Begitu kan, bener nggak Mas? Mas juga pernah sekolah, kalau sekolahnya nyaman kan enak kan? Iya. Betul. Iya. Kalau nggak nyaman saya lebih baik bolos. jangan. Itu dulu saya. Oke, jadi pendidikan juga bakal jadi salah satu konsen Mbak Fitriana untuk perjuangkan gitu lah ya. Karena Mbak Fitriana sebetulnya basicnya adalah seorang pengusaha. Saya mau tanya dong, kalau dari sektor ekonomi atau potensi wirausaha di Jagapura itu atau secara umum di Dapil 3 ya yang Mbak Fitriana akan bertarung di pemilu itu apa Mbak? Kalau di bidang ekonomi saya lebih ke concern di masalah online shop yang memang sekarang lagi banyak digandrungi pemuda-pemudi yang baru memulai usaha. Karena kita kan deket nih sama Tegal Gubug nih. Tahu sendiri dong Tegal Gubug. Ladangnya sandang, ladangnya baju-baju murah. Betul. Nah kadang-kala begini. Kita tidak berbicara pemodal besar. Kalau pemodal besar kita tidak perlu dibicarakan, mereka sudah kuat sendiri. Tetapi pemodal-pemodal kecil yang memang butuh bantuan dari pemerintah. Saya sih pengennya gitu, adanya BUMDes, adanya koperasi bisa membantu usaha-usaha menengah ke bawah. Yang artinya mereka baru memulai usaha untuk memberdayakan diri gitu kan. Satu lagi memang di daerah saya memang kita Dapil 3, tapi perempuan-perempuannya hebat-hebat loh Mas. Mereka itu tidak hanya bergejibaku dengan 3 hal, dapur, sumur dan kasur. Tapi mereka juga concern untuk bisa memberikan kehidupan dan ekonomi yang lebih baik untuk keluarga mereka dengan cara mereka mencoba online shop atau dan yang lain sebagainya. Nah, saya sih pengennya gitu adanya pemerintah daerah bisa memberikan manfaat lain tidak hanya di bidang pertanian saja tetapi juga di bidang ekonomi dalam arti ini kan daerah itu kan tidak hanya satu sumber ekonomi. Iya, satu sumber ekonomi, tetapi kan banyak kayak modelnya online shop, baju atau apa dan lain sebagainya. Itu kan memang kita harus benahi, harus kita perbaiki bagaimana permodalannya, bagaimana penjualannya. Nah, itu kan memang kita harus concern tuh kalau memang kita mau maju. Karena bagaimanapun ekonomi Indonesia itu bergerak kan dari UMKM. Gitu loh. Oke, siap. Nah, dari 3 hal tadi ya, saya sepakat bahwa salah satu sumber ekonomi itu tidak melulu di pertanian, karena jangan-jangan di desa yang lain juga justru ada sumber ekonomi yang justru kuat gitu. Kayak Tegal Gubug kan kita tidak berbicara pertanian, tapi justru perdagangan. Iya, beda lagi. Nah, apakah tadi ya untuk katakanlah infrastruktur dan lain sebagainya itu kan nyambung ke ekonomi juga. Kalau masyarakatnya mampu, otomatis mereka juga tidak ketergantungan untuk mengakses bantuan dari pemerintah kan? Iya, benar. Sudah dipetakan belum di Dapil 3 itu desa-desa apa saja yang punya kekuatan ekonomi, dan Mbak Fitriana sendiri akan berbuat apa gitu untuk memperkuat kekuatan-kekuatan itu? Ya, sebenarnya nggak jauh dari pergerakan pemerintah desa sendiri sih. Kita gerakan BUMDes, koperasi itu untuk kayak koperasi untuk pembiayaannya gitu kan. Kayak BUMDesnya untuk mengayomi usaha-usaha ini nih yang memang mereka baru berjalan. Terus juga untuk orang-orang yang memang baru mau mulai berusaha.
nanti kan ada orang yang lebih profesional nih di bidang tersebut. Nah kita ambil untuk pelatihan dan lain sebagainya agar apa? Agar kita itu tetap berjalan, agar kita regenerasinya bagus, agar ilmu yang kita sampaikan itu tidak terputus, gitu loh. Artinya gini, ketika memang ilmu itu kita bisa berikan ke orang yang tepat. Itu juga termasuk sodako loh, termasuk bantuan juga. Iya, sodako itu tidak hanya uang, ilmu juga sodako. Artinya saya pengennya tim saya yang saya akan saya gerakan itu mengambil orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Kayak modelnya di Tegal Gubuk yang memang sudah profesional di bidang konveksinya, penjualannya. Nah, kalau di daerah saya kan ada yang profesional di perbengkelan. Nah, itu kita gerakan di situ. Artinya apa? Itu kan nanti akan menumbuhkan perekonomian kecil yang baru yang akan memberikan mereka dampak yang besar. Artinya apa? Mereka bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri daripada harus sibuk-sibuk mencari pekerjaan lain, merantau keluar daerah gitu loh. Atau jadi TKW. Iya, Terus juga di lain sisi kita nih, ibu rumah tangga. Kadangkala begini, kita tidak hanya bisa mengandalkan penghasilan dari suami. Karena kita rasa sayang kita, rasa cinta kita ke keluarga, kita pasti dong pengen dong secara taraf ekonomi menjadi lebih baik lagi. Kadangkala banyak perempuan, contohnya di daerah Serombyong. Di daerah Serombyong itu kan online shop terkenal banget dong, pasti udah tahu dong semuanya. Nah, ya desa Serombyong tuh desa online shop kata netizennya. Nah, itu kan kita kan perempuan pengen membantu perekonomian suami, bukan kemudian kita berbicara suami kita sedikit loh penghasilannya, tetapi kita pengen lebih mandiri lagi, lebih bisa membantu suami. Artinya apa-apa yang bisa dibutuhkan anak-anak kita bisa penuhi nih. Dengan apa? Dengan memperbantukan suami kita, dengan kita bisa memberdayakan diri. Dengan cara apa? Ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya di daerah Serombyong itu kan dengan tekstilnya, dengan konveksinya, dengan online shopnya. Apa saja online shop bisa dengan bidang dan barang macam-macam kan. Tetapi kan dari situ kan kita pemerintah perlu mengajarkan, mengarahkan bagaimana ini bisa tertata dengan baik dan bisa menghasilkan masyarakat-masyarakat yang mandiri. Artinya begitu. Oke, siap. Nah, dari hal-hal yang tadi disampaikan Mbak Fitriana yang sudah dilakukan walaupun sekarang belum menjadi wakil rakyat gitu loh, ada nggak? Kalau di bidang kesehatan, alhamdulillah saya sudah sedikit membantu lah. Apa? Kan pemerintah itu ada program KIS. Kita membantu untuk pembuatan kartu KIS bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Tapi kita membuatnya juga tidak semuanya bikin loh Mas. Artinya begini, mereka yang urgent, mereka yang sangat membutuhkan, itu yang kita bikinkan. Bukan sekonyong-konyong kayak bahasanya, saya ini punya kakak 5 orang dibikinin KIS dong. Enggak begitu teknik saya. Saya lebih memilih orang-orang yang memang mereka butuh. Orang-orang yang memang mereka itu secara kesehatan secara kesehatan mereka sakit, secara finansial dia nggak ada. Nah itu yang kita concern di situ. Dan alhamdulillah sudah banyak karena memang tim saya Mas, tim sahabat Mbak Fitriana ini orangnya itu memang dari berbagai macam lapisan. Nah termasuk yang memang penggerak sosialnya memang ada. Mereka itu meminang saya karena itu. Karena satu itu, kedua kali memang keluarga besar saya selalu concern untuk membantu atau memberikan bantuan meskipun sedikit untuk masyarakat. Biasanya kita melakukan itu di bulan Ramadan Mas. Adanya sembako murah, adanya bazar murah. Di samping itu tidak jauh setelah itu kita wajib nih yang namanya umat Islam melaksanakan rukun Islam. Nah kita bayar zakat mal nih. Ya alhamdulillah setiap tahun kita selalu 10-20 ton itu habis lah. Maksudnya? Untuk membayar zakat mal. 10-20 ton beras. Oke. Nah, itu kan memang kita kan diwajibkan untuk membayar itu dan masyarakat mungkin melihat itu sudah menjadi pertama kali mungkin aneh ya, ada orang yang membuang segitu. Tapi kan bukan apa-apa. Kita memang wajib melakukan itu satu. Kedua kali memang kita lihat di masyarakat itu kan masih banyak yang membutuhkan. Cuman hanya saja saya berharap masyarakat Dapil 3 khususnya, saya pengennya jangan terpatok dengan bansos. Saya pengennya masyarakat Dapil 3
punya kemandirian tersendiri, punya penghasilan sendiri, yang artinya ketika pemerintah berhenti nih memberikan bantuan, bukan saya bilang tidak mau menerima ya, artinya begini, ketika pemerintah sudah berhenti memberikan bantuan, kita sudah mandiri, kita sudah tegak untuk memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga kita sendiri. Itu yang saya pengen banget untuk Dapil 3 lakukan. Kita tidak bicara orang jompo nih, kalau jompo memang sudah tidak produktif. Memang harus dibantu. Memang kita wajib memuliakan, menghidupi dan merawat orang-orang jompo. Cuman kan anak-anak muda nih khususnya nih, jangan bergantung sama bansos. Isin tulung ampun. Malu apa? Malu sama otot kita yang masih kuat, malu sama tulang kita yang masih padat. Ajalah. Saya sih berharapnya pemuda-pemuda kita, generasi-generasi yang sudah mulai bekerja, malu lah menerima hal seperti itu. Artinya kita harus kuat berdiri di kaki kita sendiri. Bagaimanapun rezeki itu kan harus dicari. Rezeki itu kan harus kita optimalkan bagaimanapun caranya. Nah dari situ artinya gini, kita jangan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain, kita jangan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, tetapi kalau bisa kita yang memberikan bantuan, justru itu jauh lebih nikmat. Dan semangat itu yang ingin Mbak Fitriana anak-anak muda. Saya pengennya anak-anak muda, meskipun saya setengah muda setengah tua sih. Masih muda lah. Ya setengah-setengah lah. Anaknya sudah banyak soalnya. Termasuk golongan muda juga. Itu menarik Mbak. Ya kita juga berharap itu bisa terwujud ya, tentu karena dampak positifnya bagi masyarakat juga besar juga gitu loh. Nah berkaitan dengan niat Mbak maju ke bidang politik ini, ini baru pertama kali atau memang sebetulnya sudah aktif juga di partai politik gitu? Tidak, saya tidak pernah masuk ke partai politik sebelumnya. Ini pertama kali berarti? Baru pertama kali saya masuk ke partai, baru kali ini. Sebenarnya sebelumnya sudah dilamar, sudah didatangi lah gitu kan. Cuman memang saya masih belum tertarik. Pas tahun sebelumnya berarti tahun 2019 ya. Itu saya belum tertarik. Baru saat ini saya tertarik. Momentumnya apa? Apa yang membuat Mbak Fitriana akhirnya mantap gitu? Karena saya merasa bahwa this is the time. Sekarang waktunya. Saya harus berkembang. Sekarang waktunya saya, kalau dulu di tahun 2019 anak saya masih kecil-kecil. Boro-boro saya memikirkan untuk berkembang dan lain sebagainya. Sibuk kan. Udah urusan anak, urusan pabrik. Kita sibuk di situ. Nah, sekarang menurut saya ini momentumnya. Satu, di tim saya memang banyak orang-orang yang luar biasa. Saya bilang terima kasih sahabat Mbak Fitriana, luar biasa. Semuanya luar biasa. Saya bisa bilang seperti itu karena apa? Mereka orang-orang yang luar biasa buat saya karena di bidang mereka masing-masing, mereka itu adalah orang-orang yang super. Punya ada yang di bidang sosialnya luar biasa. Kalau saya sebutkan nama-namanya mungkin di desa saya, oh iya orangnya itu gitu kan. Tapi kan mungkin untuk pemirsa podcast ini kan tidak banyak mengenal. Nah itu sih saya bahasa wong Cirebonnya teteg mancing politik karena memang ada tim sahabat Mbak Fitriana yang datang merapat ke saya, menjadi partner saya. Itu satu. Kedua kali memang dukungan dari kakak saya, dari suami saya memang dilalahnya datang di waktu yang sama. Jadi ya sudahlah, gayung bersambut. Kalau respon dari calon pendukung sendiri bagaimana? Dari masyarakat sekitar lah. Ada kabar Mbak Fitriana ini menjadi bakal calon anggota legislatif gitu. Karena caleg-caleg yang sebelumnya itu kan sudah mulai ada regenerasi. Anggota dewan yang sebelumnya kan berhenti. Tidak ada nih gender perempuan yang masuk yang bisa menggawangi atau mengarahkan aspirasi masyarakat ke daerah saya. Adanya saya buat mereka berharap saya bisa jauh lebih baik nih kinerjanya dengan saya yang karakternya seperti ini, dengan saya yang memang di masyarakat juga secara sosial alhamdulillah bisa dikatakan orang sudah sedikit banyak mengenal saya gitu kan.
mereka punya banyak harapan besar terhadap saya, dan mudah-mudahan tidak hanya berharap tetapi juga mendoakan saya agar saya menang nanti. Satu, agar saya bisa memberikan, menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik dan benar. Oke, ini barangkali satu pertanyaan terakhir. Ini Mbak Fitriana kan sudah membentuk tim. Dan kelihatannya di tahun ini atau pada pemilu 2024 mendatang merupakan momentum yang tepat ya. Otomatis kan analisisnya matang gitu. Kalau dari peta dukungan sendiri melihat Mbak Fitriana ini kan seorang perempuan, dan alhamdulillah di perpolitikan kita sekarang perempuan itu lebih dibukakan ruangnya, karena harus ada keterwakilan perempuan di parlemen atau di dewan kota maupun provinsi itu 30% gitu kan. Idealnya kan begitu. Idealnya seperti Kalau itu. berbicara peluang menurut Mbak Fitriana sendiri bagaimana? Dengan kekuatan tim saya kayaknya tidak perlu khawatir ya Mas. Alhamdulillah tim yang memang saya sudah bentuk itu kan di dapil saya itu kan sudah 1.000 tim. Itu timnya saja baru 1.000. Dan saya pikir itu kekuatan yang lebih dari cukup untuk saya bisa memenangkan pemilu di legislatif kabupaten nanti. Karena bagaimanapun saya bermimpi menjadi menang itu jangan hanya mimpi, tetapi kan saya harus merencanakan kemenangan itu bagaimana caranya, plotnya seperti apa, targetnya berapa, apa yang harus saya siapkan, dan semuanya sudah saya siapkan. Artinya saya siap bertarung di kancah perpolitikan. Jadi meskipun saya perempuan, insya Allah saya tidak akan gentar dengan, ya kita lihat nantilah. Oke, luar biasa ya Mbak Fitriana. Bonus tambahan pertanyaan, yaitu berkaitan dengan walaupun dari tahun ke tahun sebetulnya partisipasi masyarakat terhadap pemilu itu meningkat ya, tapi masih ada saja yang katakanlah abai gitu, tidak mementingkan bahwa pesta demokrasi itu adalah hal penting untuk menentukan masa depan kita berbangsa maupun bernegara. Ajakan untuk masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam pemilu seperti apa, khususnya untuk teman-teman milenial nih, barangkali pemilih pemula dan lain sebagainya. Kalau saya bilang masyarakat sekarang harus lebih melek politik. Artinya begini, bukan melek politik artinya masuk ke ranah politik, tidak. Artinya gunakan aspirasi kalian dengan baik. Gunakan aspirasi kalian yang menurut kalian wakil rakyat yang harus dipilih itu yang seperti apa. Kalian pasti akan tahu sendiri seperti apa. Karena sebelum-sebelumnya banyak masyarakat yang memandang sebelah mata ketika ada person yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau bacaleg lah bahasanya gitu kan, atau caleg. Nah itu pasti akan dipandang sebelah mata. Ya beginilah, ya begitulah, ya beginilah, ya beginilah. Dengarkan dulu apa yang mereka inginkan. Dengarkan dulu apa yang seperti saya menyampaikan saya ingin seperti ini. Itu bukan janji, tapi itu yang akan saya lakukan. Itu yang akan saya usahakan sebisa mungkin. Maka dari itu aspirasi yang kalian punya salurkan dengan benar. Jangan hanya begini, ketika kalian tidak menyalurkan aspirasi kemudian berkomentar buruk tentang pemerintahan, itu kan lucu. Sudah tidak beraspirasi tetapi juga berkomentar buruk. Lalu sampean pengennya apa? Kan gitu. Maka dari itu gunakan aspirasi kalian dengan benar. Coblos saya. Oke, itulah tadi obrolan saya dengan Mbak Fitriana, bakal calon anggota legislatif muda dari Dapil 3 yang banyak asalnya dari Desa Jagapura, yang dari Partai PDI Perjuangan. Partai PDI Perjuangan ya, kalau boleh saya bilang memang gagasan-gagasan yang beliau kemukakan itu cukup relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Saya doakan semoga apapun yang terjadi tetap sukses, Mbak. Amin. Kita ucapkan terima kasih sudah bersedia berbagi pandangan dengan kita.
Demikian perbincangan saya dengan Mbak Fitriana. Barangkali nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang berbeda. Saya harap juga Mbak Fitriana bersedia hadir lagi gitu ya. Baik. Saya tutup podcast Rakyat Cirebon edisi kali ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.